Oke, halo teman-teman semua, selamat siang. Balik lagi di Audit Spotlight, podcast yang ngobrolin dunia audit dari sisi yang mungkin gak kalian temuin di buku. Serius tapi santai, penuh data tapi juga cerita. Saya Siska Dudiari, kali ini akan masuk ke topik yang agak berbeda dari biasanya, karena ini menyangkut investigasi, yaitu audit investigasi itu sendiri. Atau sering juga disebut sebagai audit forensik ya. Ini adalah audit yang gak sekedar periksa dokumen, tapi juga mencari tahu nih kebenaran di balik dugaan penyimpangan atau kecurangannya. Sekarang saat ini saya nggak sendiri karena saya akan ditemani oleh 4 narasumber yang luar biasa yang masing-masing punya pemahaman yang mendalam di bidang-bidang ini. Boleh untuk narasumber boleh segera masuk. Halo. Balik banget. Kenalin, aku Amel sebagai narasumber 1. Halo. Halo juga teman-teman. Hari ini saya sebagai narasumber kedua. Perkenalkan, nama saya Hika Cahya. Perkenalkan, nama saya Hanifah, menjadi narasumber ketiga. Halo, saya Zamia sebagai narasumber. Apa kabar Mbak semuanya? Baik. Sekarang ini kan kita mau bahas lebih lanjut, lalu kita dengarnya ngobrol dengan santai. Apa sih itu audit investigasi? Jadi nggak waktu lama, kita langsung aja ke sesi yang pertama. Mulai dari ini dulu, Mas Andika. Sebenarnya audit investigasi itu apa sih? Nah, jadi gini Mbak, audit investigasi itu sebenarnya adalah proses audit yang dilakukan secara mendalam dan fokus untuk mengungkap suatu kejadian atau transaksi yang diduga mengandung unsur kecurangan, pelanggaran hukum, atau penyimpangan dari prosedur yang seharusnya berbeda dengan audit biasanya yang bersifat periodik dan umum. Nah, audit investigasi ini hanya dilakukan kalau ada sesuatu yang tidak beres, bisa dibilang itu semacam detektifnya dunia audit. Nah, biasanya pemicu dari dilakukannya audit investigasi ini itu karena adanya red flag atau tanda-tanda awal yang mencurigakan. Misalnya jika ada pengeluaran yang besar tapi penutupannya itu tidak benar, atau adanya laporan dari whistleblower secara internal dan hasil audit reguler menemukan adanya ketidaksesuaian yang signifikan. Dari situ audit investigasi itu turun tangan untuk menggali yang lebih baik. Ya benar sekali, dan karena pendekatannya investigatif, kita benar-benar harus detail banget ya. Kita nggak cuma memverifikasi dokumen atau transaksi saja, tapi juga menganalisis pola pengetahuan kita, bahkan kadang mewawancarai pihak-pihak terkait untuk menyusun kronologi kejadian. Intinya kita cari tahu siapa yang melakukannya, bagaimana caranya, mengapa bisa terjadi seperti itu, dan apa dampaknya dari kejadian itu. Nah, ada satu hal lagi yang nggak kalah penting adalah dari sisi legalitasnya. Jadi karena hasil audit investigasi ini bisa berujung ke proses hukum, jadi setiap langkah investigasinya itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan profesional. Nah, kita harus memastikan semua bukti yang dikumpulkan itu valid secara hukum dan bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan jika memang itu perlu. Menarik banget ya. Jadi bukan sekedar periksa angka atau laporan, tapi benar-benar masuk ke inti permasalahannya. Bisa dibilang itu berarti audit investigasi ini gabungan antara ilmu akuntansi, detektif kerjaan dan juga aspek legalnya ya. Dan juga sih kalau prosesnya bisa kompleks, tapi juga krusial banget untuk menjaga integritas dan kejujuran dalam melakukan tadi. Sekarang kita lanjut ke prosesnya ya. Nah, jadi setelah tahu apa itu audit investigasi, aku penasaran banget sebenarnya langkah-langkah yang biasanya masih barang praknya lakukan itu kayak gimana sih, bisa ke apa mungkin bisa dari mana ya cerita dari itu dari proses itu juga. Oke, jadi biasanya proses audit investigasi itu dimulai dari identifikasi masalah terlebih dahulu. Yang artinya itu kita harus tahu sebenarnya masalahnya itu gimana dan apa yang mau kita cari tahu. Dan setelah ruang lingkupnya ini sudah jelas, yang baru kita itu mulai
kumpulin setiap jenis data dan bukti yang berkaitan, bisa seperti dokumen keuangan, kemudian data elektronik kayak email atau laporan transaksi, dan bahkan kita rekaman CCTV kalaupun itu ada. Jadi semua bukti itu dikumpulkan dengan tujuan supaya kita itu punya gambaran lengkapnya gitu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Betul juga Mbak Amel. Dan pada proses pengumpulan data ini nggak secara sembarangan. Nah, kita pakai berbagai teknik dan alat bantu supaya hasil lebih akurat dan gak asal-asalan. Nah, contohnya di sini adalah satu teknik yang sering digunakan adalah Bedford Law. Bedford Law itu adalah sebuah prinsip statistik yang sering digunakan dalam audit investigasi. Nah, untuk mendeteksi kecurangan atau manipulasi data keuangan. Gampangnya, hukum ini bilang bahwa dalam sekumpulan angka-angka tersebut dapat membantu kita mendeteksi apakah angka-angka dalam laporan itu wajar atau dapat bisa dimanipulasi. Nah, selain itu, kita juga bisa pakai software analisis data buat cari pola transaksi yang nggak bisa. Ini misalnya seperti transaksi yang dilakukan berulang dalam waktu singkat atau di jam-jam yang tidak lazim. Nah, selain penggunaan alat itu, yang agak penting itu juga memahami motivasi timbalik kecurangan terjadi. Pada dunia audit investigasi, kita sering menggunakan konsep triangle, yaitu konsep yang menjelaskan tentang 3 faktor utama seseorang melakukan kecurangan, yaitu adanya tekanan, kesempatan, dan juga pembenaran dalam pemikirannya. Kalau kita bisa memahami itu, maka kita bisa lebih tepat dalam menelusuri dan juga mengantisipasi modus-modus kecurangan yang biasanya dilakukan. Dan jangan lupa pentingnya koordinasi. Kita harus kerjasama dengan berbagai divisi di perusahaan atau organisasi yang kita audit supaya akses data dimudah. Tapi tetap jaga kerahasiaan supaya pelaku nggak sempat kabur atau harus buktinya. Nah, ini juga jadi tantangan sendiri karena kadang kita harus menyeimbangkan antara transparansi dan keamanan informasi. Dan jadi setelah bukti itu terkumpul dan dianalisis, tahap selanjutnya itu adalah wawancara dengan saksi atau bahkan terduga pelaku. Nah, ini juga bukan hal yang mudah karena harus jelinya bertanya supaya informasinya itu benar-benar valid dan tidak menimbulkan kesan intimidasi. Nah, kemudian hasil investigasi terbaru mengecek posisi dalam pengelolaan dan bertanggung-jawaban secara hukum. Kalau memang ditemukan pelanggaran yang serius, laporannya itu juga diteruskan ke pihak yang berwenang seperti polisi ataupun kejaksaan. Oh, ternyata tuh prosesnya lebih kompleksnya. Jadi nggak cuma sekedar cek dokumen doang, tapi ada tahapan-tahapan yang harus dilewati dengan hati-hati ya, supaya hasil identifikasi kita diminta yang akurat. Oke, sekarang masuk ke bagian yang aku rasa paling menarik nih dari sesi kali ini. Cerita nyata di laporannya. Kira-kira Mas Mbak, itu punya cerita seru nggak yang bisa dibagi soal audit investigasi? Masih dong. Jadi waktu itu aku mengikuti kasus di sebuah perusahaan yang laporan keuangannya selalu ada selisih kas setiap bulannya. Dan selisihnya itu memang nggak terlalu besar, tapi konsisten dan itu bikin orang-orang menjadi curiga. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata ditemukan praktik rembes palsu, di mana beberapa nota pengeluaran buat palsu dan tanda tangannya itu juga dipalsukan. Yang lebih mengejutkan lagi itu uangnya masuk ke rekening pribadi seorang staf lama yang sudah dipercaya banget oleh perusahaan. So, itu kasus yang cukup umum juga ya. Kadang pelakunya justru orang yang sudah lama itu dan dapat dipercaya. Nah, karena mereka tahu banget bahwa sistem-sistem ini ada celahnya. Makanya audit investigasi ini penting supaya kita bisa menangkap yang seperti ini. Nah, dari sisi datanya itu biasanya yang dicari itu adalah pola ketidaknormalan yang mudah berulang. Contohnya itu adanya transaksi ganda
jumlahnya tidak benar, atau waktu transaksi itu nggak benar. Pelaku seringkali nggak sadar kalau nikahnya itu meninggalkan jejak digital yang bisa kita telusuri. Tapi yang paling berat itu kadang bukan soal teknis atau data, tapi malah dari sisi emosionalnya. Apalagi kalau pelakunya itu dari teman sekerja atau orang yang sudah kita anggap itu dekat gitu. Jadi kita itu harus tetap profesional dan objektif. Suatu proses investigasi itu berjalan biar dan tidak memicu konflik secara internalnya. Dari cerita Mas Mbak ini, tantangan apa sih yang paling sering muncul ya saat memahami investigasi? Nah, mungkin untuk salah satu tantangan terbesar ini adalah tekanan dari pihak-pihak tertentu tersebut. Nah, kadang ada juga atasan atau orang yang berkepentingan yang nggak mau kasus ini terbuka. Nah, karena mereka semua takut reputasi mereka rusak atau masalah makin melebar. Kadang kita juga menghadapi informasi intimidasi halus supaya hasil audit tidak mencolok. Tapi sebagai auditor juga kita harus berani berdiri tegak di atas kebenarannya. Selain itu, tantangan yang kedua itu ada netralitas. Nah, netralitas itu sangat penting karena kita itu nggak boleh terpengaruh pada opini, tekanan, dan juga gosip. Nah, semua itu harus berdasarkan data yang valid, sekalipun orang lain itu mempunyai asumsi pelakunya itu siapa, tapi kita harus melakukan prosesnya itu secara menyeluruh dan objektif. Kalau dari sisi hukumnya itu, ya garansi bukti itu juga menjadi tantangan tersendiri. Jadi bukti yang kita kumpulkan itu harus dijaga keutuhannya supaya bisa dipakai sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Jadi kalau ada yang rusak atau hilang, proses hukumnya itu bisa terhambat atau bahkan batal. Dan jangan lupa, tekanan mental itu juga berat, juga cukup berat. Kerja dalam situasi penuh ketidakpastian, kadang harus menghadapi konflik internal dan menjaga integritas di tengah tekanan itu tidak mudah. Jadi penting banget buat saling support antar tim dan punya prinsip yang kuat. Keren banget ya pembahasan kita hari ini. Jadi sebelum kita tutup, boleh masing-masing dari Mas Mbak ini kasih satu kalimat yang singkat tapi itu enggak. Kenapa sih ada investigasi itu penting buat organisasi dan masyarakat? Nah, kalau audit investigasi itu penting karena dia dapat membantu mengungkapkan kebenaran yang sengaja disembunyikan sehingga keadilan itu bisa ditegakkan. Di investigasi ini itu kayak highlight, yaitu segala penyimpangannya itu bisa terlihat dan nantinya itu kita bisa melakukan pencegahan. Nah, dengan audit investigasi itu, organisasi bisa menjaga integritas dan transparansi yang akhirnya memperkuat kepercayaan dari stakeholder. Dan ini juga sebagai alat penting dalam menegakkan hukum, supaya siapapun itu yang melakukan pelanggaran itu harus bertanggung jawab, tidak peduli entah itu siapa. Seperti itu ya Kak Abel. Jadi dari cerita-cerita kita kali ini, saya jadi tahu nih bahwa audit investigasi itu bukan audit yang memang biasa aja ya. Jadi merupakan proses yang mendalam dan fokus yang dilakukan ketika ada dugaan semua tentang terjadinya kecurangan, penyimpangan atau pelanggaran hukum. Bedanya dengan audit reguler, audit investigasi itu lebih tajam dan terarah. Nggak cuma memeriksa data, tapi juga meneliti motif, modus, sampai biaya terlibat. Nah, dari konten ini kita bisa lihat bahwa audit itu bukan hanya menentukan saya dan tahapan perencanaannya, pengumpulan dan analisis dan wawancara, hingga penyusunan laporan yang biasa saja digunakan sebagai alat bukti hukumnya. Teknik-teknik yang tadi disebutkan seperti data analitik, ada fraud law, dan pemahaman tentang fraud reguler juga. Sangat membantu juga ya itu semua membantu auditor pemilih juga identifikasi kegiatan yang tidak terlihat. Lalu dari studi kasus yang kita bagikan tadi, kita juga belajar bahwa kecurangan sering dilakukan oleh orang-orang yang dipercaya dan terjadi di lingkungan yang tampak baik-baik aja ya, dalam tanda kutip. Nah, justru karena itulah auditor harus peka terhadap hal yang mencurigakan dan tidak boleh melakukan tantangan dalam menjaga netralitas, menahan tekanan dari pihak eksternal dan memastikan etika profesional tetap dijaga adalah bagian penting dalam pekerjaan ini.
Terakhir kita juga memahami bahwa audit integritas ini tidak hanya penting untuk menemukan siapa yang salah, tapi juga untuk menjaga integritas organisasi, menegakkan keadilan, dan membangun budaya transparansi. Karena tanpa audit investigasi sendiri, banyak penyimpangan bisa terjadi tanpa terungkap dan dampaknya bisa sangat besar baik secara finansial maupun reputasinya. Oke, sekian dulu mungkin dari sesi dan cerita-cerita kali ini. Makasih banyak buat waktunya dan pemahamannya untuk ilmu-ilmu yang telah dibagikan dan sharing-sharing kita semua. Makasih banyak buat Mbak Dunia, Mbak Rifa, Mas Andika, dan Mbak Amel yang waktunya atas obrolan yang sangat insightful dan jujur kali ini. Semoga teman-teman semuanya yang mendengarkan bisa mendapatkan banyak informasi dan wawasan baru tentang bagaimana investigasi itu bekerja dan seberapa pentingnya peran ini dalam menjaga keadilan dan transparansi. Sekian untuk sesi kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Tetap kreatif, tetap jujur, dan tetap semangat. Bye-bye. Terima kasih.